minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman dari pagi, dari malam hingga pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai belajar tujuh dan serta kami supaya kami mampu akan kerjakan sesuai dengan kehendak. Terima kasih, Ferin. Oke, sebelum itu Ibu mau cek hadirannya. Ya, Bu. Andi ngomong? Andi Pak. Andi ngomong? Ada Ibu. Ika? Ada Ibu. Ferin? Ada Ibu. Bonis? Ada Ibu. Kamu? Tian Paila? Ada Ibu. Desi? Anita? Amina? Ada Ibu. Oke, siapa-siapa yang hadir hari ini? Iko. Ayu. Siapa lagi? Oke. Iya, adik-adik sekarang itu musim hujan, jadi ibu minta kalian jaga kesehatan ya. Sekarang itu musim hujan kita gampang sakit. Jadi yang tidak hadir hari ini ibu minta tolong, kasih ingat orang. Ini bilang ini apa? Ini rajin-rajin datang sekolah kan kita mau ujian. Ya? Iya. Oke. Ini ibu mau tanya sedikit ya. Pada tidak adik-adik ini di kehidupan sehari ini adik-adik mendengarkan kata sel. Kira-kira dari ini pemahaman adik-adik atau masih ingat tidak bentuk sel itu seperti apa? Di studi bahasa dalam belajar sel. Anda tahu bentuk sel itu seperti apa? Bisa berarti bentuk gambar itu bulat seperti bagaimana dan bentuk itu. Dan kasih nih sama ibu. Ini adik-adik ini yang kelas 7 sudah pernah belajar tentang sel. Kira ada berapa sel yang adik ketahui? Ada bagian dari ada isi sel. Ada semua. Oke, pintar. Dari materi sel yang sudah dapat di kelas 7, kira-kira apa saja organ yang ada di sini sampai sekarang? Ada mitokondria. Oke, kan nih ada yang di sini sampai sekarang pada ribosom. Iya, sel. Dikosong. Pintar. Tian, yang paling Dikosong. dan ini yang putang besok kan daftar besok mulut. dari pertanyaan yang ibu sudah tanyakan di adik berkaitan dengan materi yang ibu sampaikan hari ini. Materi kita hari ini itu sel sebagai unit
materi, coba baca materi saya ini apa? Sel sebagai unit struktural, fungsional, dan kehidupan serta jaringan pada pengembangan kehidupan. Oke, terima kasih Aminah. Ibu. Oke, hari ini kita tuh materi tentang sel sebagai unit struktural, fungsional, dan kehidupan serta jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Adik-adik, hari ini tuh kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama itu, adik-adik dapat memahami konsep dasar sel. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi struktur organel sel serta fungsinya. Yang ketiga, adik-adik dapat mengidentifikasi macam perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang keempat, adik-adik dapat mengidentifikasi macam-macam jaringan yang adalah berbagai tujuan pembelajaran kita ini. Jadi apa saja jadi? Dapat memahami konsep dasar sel. Kedua, dapat mengidentifikasi struktur organisme sel serta fungsinya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam jaringan pada sel hewan dan tumbuhan. Oke, adik-adik kan sudah pernah belajar tentang sel pada kelas 7. Nah, siapa di sini yang masih tahu pengertian apa itu sel? Saya. Oke, Anggi. Desi ada sabun. Oke, betul sekali. Sel itu adalah unit struktural dan fungsi terkecil dari semua organisme hidup. Nah, semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Kita itu hidup itu lebih dari satu sel. Kita hidup beribu dalam tubuh kita itu ada beberapa banyak sel. Ada beribu sel dalam tubuh kita itu. Di tumbuhan juga begitu. Nah, sel itu berfungsi untuk menjalankan seluruh proses kehidupan seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan interaksi dengan lingkungan kita. Dari berapa? Adik-adik masih ingat tidak? Ada berapa
Ada berapa jenis sel yang adik-adik ketahui? Dua itu. Ika, sel apa saja Ika? Hewan yang tumbuhan itu. Kalau dia, kamu masih ingat kamu? Untuk adik-adik ada dua jenis sel, ada yang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Masih ingat? Lupa itu. Sel prokaryotik itu tidak memiliki inti sel atau bisa disebut dengan sel tumbuhan, sel hewan, terus sementara sel eukaryotik itu memiliki inti sel yang bisa kita bilang sel tumbuhan. Oke. Adik-adik sudah pernah belajar sel pada ini kelas 7. Ini ada yang tahu tidak jenis-jenis sel? Ada yang masih ingat jenis-jenis sel? Dua. Dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik ada yang punya turunan lagi, itu ada sel epitel, sel otot, sel saraf, sel darah merah, sel tumbuhan. Sel epitel itu tuh fungsinya menutupi permukaan tubuh dan organ serta melindungi tubuh dari infeksi dan kerusakan fisik. Terus ada sel otot, berfungsi bertanggung jawab untuk kontraksi dan pergerakan tubuh. Sel saraf itu menerima dan mengirimkan impuls listrik di seluruh tubuh. Ada sel tumbuhan, memiliki bagian jenis sel seperti epidermis, sel parenkim, dan sel pengapuk atau silen dan fur, yang masing-masing memiliki fungsi khusus untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Adik-adik, ada macam-macam jaringan pada sel hewan dan sel tumbuhan itu. Di sel hewan, adik-adik tahu tidak jaringan pada sel hewan? Hewan. Oke, ibu lanjut ya. Di jaringan sel hewan itu ada sel epitel, ada sel yang tadi dijelaskan sel otot, ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat. Di sel tumbuhan ada yang tahu? Epidermis. Oke. Oke. Ada juga jaringan parenkim, ada jaringan merister. Tadi adik-adik sudah sebut ada beberapa organel dalam organel sel. Ada membran sel, ada inti sel, oke. Membran sel itu adik fungsinya mengatur transportasi zat masuk dan keluarnya dari sel. Terus membran sel juga itu bisa melindungi sel dari lingkungan eksternal dan berperan dalam komunikasi antara sel. Ada yang tahu tidak ini fungsi dari inti sel? Inti sel itu tuh menyimpan materi genetik berupa DNA dan mengatur aktivitas sel termasuk pembelahan sel dan sintesis protein. Ada beberapa macam organel sel. Di sini ibu punya media gambar, media pembelajaran. Ibu minta satu-satu maju di depan. Adik-adik sudah pernah mempelajari tentang sel di SMP, pasti adik-adik sudah tahu bagian-bagian di depan ini. Yang ibu sudah kasih ke depan. Ada yang sudah tahu atau belum? Belum itu.
Adik-adik, ini itu inti sel. Iya, inti sel. Bisa disebut nukleus. Nukleus. Ini sel. Ini nukleus, ini nukleus. Ini ribosom. Ini retikulum endoplasma. Ini ribosom, ini badan Golgi. Ini mitokondria, ini sentriol. Ini membran sel atau bisa membran sel. Dan ini juga nukleus, ini ribosom, retikulum endoplasma, ini mitokondria, ini membran, ada dua ya, ini membran sel, ini dinding sel. Di sini ini sel ini hewan, di sini di sel hewan itu tidak ada dinding sel, tapi dia mempunyai membran sel. Di sel tumbuhan ada dinding sel, ada juga membran sel. Pahami baik-baik. Sebentar ada di LKPD yang ibu ini bagikan. Baik ibu. Di sel hewan ada membran sel, tetapi tidak mempunyai dinding sel. Di sel tumbuhan ada dinding sel dan juga ada membran sel. Di sini ada vakuola. Di sel hewan ada vakuola tapi kecil. Ada kadang tidak. Di sel tumbuhan ada kloroplas, tapi di sel hewan tidak ada. Pahami baik-baik. Soalnya di LKPD yang dibagikan ada. Di sini badan Golgi, di sini juga ada badan Golgi. Di sini ada mitokondria, di sini juga ada mitokondria. Sudah pahami? Sudah. Oke. Ibu minta satu-satu maju di depan. Di sini ada kertas kecil, sudah ada nama-nama organel, nanti ditempel di sini sesuai tanda tangan yang ibu garis. Oke? Mulai dari Ferry. Nanti menyusul Anggi, Ika, Dedi, Pandi, Tian, Omis, Lambu, Desi, Amina, Anita, dan Tio. Satu orang satu. Amina. Bakong hapon. Berdiri sini. Sabar. Dan sama doang nih. Sudah yakin kalau ini di sini nukleus? Sudah yakin? Oke, duduk. Anda sudah yakin kalau di sini ada retikulum plasma? Iya. Oke. Lanjut Tika.
Sudah tidak. Benar. Ika sudah yakin kalau itu pemberian? Iya. Oke. Lanjut jadi sudah yakin kalau itu badan kaki? Betul yakin betul? Betul. Lanjut lagi. Pandai sudah yakin kalau ini numeros? Sudah yakin betul? Betul. Betul Pandai? Betul. Gila, kalau saya. Bisa juga di mana? Ini yang kita tahu di mana di dekat nomor kali. Serius. Serius. Yakin betul? Yakin. Serius apa dia? Seperti Spino dan naik menurut satu. Sudah kalau yang bikin share. Betul. Betul. Rambut. Tian. Saya gerak. Rambut sudah yakin kalau ini disosok? Betul. Di sini. Salah bukan. Salah. Beliau harus jadi. Berhenti kan? Rambut sudah yakin rambut. Terpaksa salah rambut sudah yakin betul. Di sini. Duduk. Di sini, Bu. Let's see.
Lanjut. Sudah 24. Tadi sudah. Bisa pakai dia. Yang pemimpin paling jelas. Betul. Iya, Srian pemimpin. Dan Pian. ya. Ada pian. Oh iya. Ada dia masih tahu. Nah, adik-adik di sini masih ada tanda panah yang masih kosong. Dan dari ada yang tahu tanda panah dengan modalnya. Tahu. Tahu. Tahu Anis? Oke, pintar nih. Sekarang untuk Anis dulu. Ada yang tahu? Ada yang masih tahu? Oke, Ibu lanjut ya. Ini itu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus.
Ini itu badan Golgi. Ini itu kloroplasma. Kloroplasma itu ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel tumbuhan. Ini itu ribosom. Ini membran sel. Ini membran sel yang ada di sel hewan dan ada juga di sel tumbuhan. Ini Bu. Oke. Sudah terpasang semua. Sekarang Ibu akan bagi adik-adik dalam bentuk kelompok. Kita semua ada berapa orang yang hadir? Kita bagi 3 kelompok ya. Bagi 2 kelompok saja. Oke. Perhatikan tidak pada dari ada lembar kerja beserta didik. Di sini ada nama kelompok, nanti adik-adik isi sesuai jumlah anggota kelompok adik-adik. Terus di sini ada petunjuk pengerjaan. Di kegiatan 1 ada tabel kosong. Situ adik-adik sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ yang adik-adik sudah pasang di media pembelajaran tadi. Di kolom pertama situ ada nama organel, sebut nama organel. Jadi contohnya ini nukleus, tulis nukleus, nanti di sebelahnya itu ada kolom kosong, nanti tulis fungsi organel. Oke? Terus di kegiatan kedua, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu sudah suruh adik-adik tadi perhatikan dan paham yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, di soal kedua itu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada kotak kosong untuk sel perbedaan sel hewan dan ada kotak kosong untuk sel tumbuhan. Nah, soal ketiga Fadli Onis dan Manu. Kosong tadi kau dan tahu dan soal ketiga itu ada sebut dan jelaskan macam-macam jaringan. Soal ketiga itu ada sebut dan jelaskan macam-macam jaringan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sekarang adik-adik lanjut mengerjakan LKPD. Baik, Bu. Pengerjaan LKPD Ibu kasih dalam waktu 30 menit. Silakan. Ini apa ini? Normal Ibu. Yang lama dia. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi adik-adik sudah tahu dan Ibu juga sudah jelaskan. Jadi amati baik-baik dan pahami soal yang Ibu sudah kasih tadi. Oke? Nah, Ibu izin keluar ya. Iya, Ibu. Jangan penggila dan kalah jangan ribut. Iya, Ibu. Otak yang berjalan bukan mulut.
Ika. 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 Panggil dulu Ika. Ika. Bagaimana tadi? Sampai mana Desi? Sampai. Apa dengan nanti? Mandi bro. Bro. Mandi. Mandi. Turun harga yang di depan. Sebentar. Kembali. Nah, lihat kembali. Video nanti dia bunyi kepala saya saja. Iya. Diskusi tapi tidak tahu dia. Dan ujian dia pemilihan itu di punya catatan rapat itu sesuruh punya orang tua deh. Tertahu. Tertahu. Ada yang tahu kapan itu ujian? Besok ini. Sini bro. Mana besok atau Senin? Sini. Sini. Ah, ketidin hadar sapi. Soal yang kita pelajari hari ini itu yang dibuka keluar dan ujian ya. Ayo. Jadi yang menggila itu tol. Ya guru. Oh, di sekarang berapa sudah? Lagi berapa? Diskusi. Oke.
banyak masuk dari sini. Pas. Jawab. Onis, Di sini Bu. Dian. Dian, disiplin kita dalam speaking ya. Dian anak. Jadi ada yang masih semangat dan teman-teman main bisa yakin kok. Ada yang tahu speaking nyanyi nanti bagian yang buat dan gerak. Tak punya tahu. Ada atau ada speaking yang tidak tahu? Terus mana? Oke. Yang dia tahu Teman-teman dulu kita berdiri ya. Angli yang pimpin Ibu. Tahu sudah. Kayaknya saya harus maju ke depan. Siapa sudah yang pada tempat siapa? Oh, jangan membantu Tian. Kamu anak. Jangan membantu Tian. Oh, ini aku yang speaking. Sri apa? Sri Angel. Ibu tahu yang manggil ya ibu. Kita beli mesra. Intinya kalian nyanyi semua makin gampang dulu. Kita nyanyi. Terus semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Ini dulu. Ding ding dum 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 dum. Mandi sudah ini apa? Mandi. Kita lihat itu mandi. Oh ya mandi, baru Mas mandi. Masih mandi? Mas mandi. Mana mana? Baru lalu. Kita yang aja. Ini mandi dulu sebetulnya ibu. Lanjut. Minta mandi dong tetap apa? Saya sudah.
Kita semua anak raja, tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar dalam. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ibu dikasih. Ibu Ya. Kalau sih macam beres dia menggerakkan itu. Itu dapat. Macam beres dia menggerakkan tentang kaki saya kayak terbang. Dia ada orang memang. Orang dia. Satu, dua, tiga. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak. Ayo, Bapak. Sudah ibu. Silakan duduk. Lanjut ke Bude. Sudah. Sudah. Kelompoknya Adina sudah? Belum ibu. Sudah sampai nomor berapa? Nomor ibu. Dalam kelompok sudah paham semua apa yang terisi toh yang punya jawab. Jadi sebentar yang kerja itu pembiayaan yang tulis itu pembiayaan mati ibu yang tulis. Ada ibu yang kasih ice cream terus yang kanan dia maju. Jelaskan di depan. Kami ganti-ganti itu di sini. Saya ganti semua kami. Jadi seorang Lagi. Kenapa lama tuh dia? Iya, mudah-mudahan saya bukan saya bukan doa dalam semua bersih konsep. Speaker yang dapat. Di mana dia? Tidak saja yang ke kelompok ini, harus dari sini bukan dua. Jadi jika di sini, belum bisa di sini. Kita ini tidak sini. Bukan ada di orang, tarik-tarik di sini. Oh, sudah jadi orang. Pasti bu. Iya, jalan kan. Iya. Mana jauh ya? Oh, pada jauh.
Oh, dia sudah. Kelompoknya aku sudah berani dua. Kelompoknya aku sudah sampai di nomor berapa? Nomor 2 itu. Nomor 2 itu tulis apa yang tidak ada di setumbuhan, apa yang tidak ada di sehewan. Begitu sebaliknya, apa yang ada di setumbuhan, apa yang tidak ada di sehewan. Itu begitu dengan pengerjaan nomor 2. Apakah dari soal-soal yang dibuka ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti? Jelas Ibu. Kelompoknya Fandi sudah sampai mana? Apa yang ini yang benar-benar
sama dengan saku baju Anda. Sama dengan saku baju Tian, adik Tian. Ada Tian punya saku tuh isi apa? Rok. Kalau di dia kan debat membuat bukan sapu. Dia sama ya, punya fungsi dengan saku dan Tian. Telepon tadi. Fungsinya ini sama dengan fungsi saku dan Tian. Itu Tian punya saku dan bisa. Jadi saya juga ada bagian gambar ya. Uang dengan mana? Ini ada satu baju di sini. Habis itu bisa di dalamnya apa tadi? Kamu juga bisa yang beli baju. Sama jenis ya. Bagaimana? Ada satu uang. Sama dengan ini juga. Sudah itu. Anda kan saja ini uang, ini saku, ini baju. Ini uang saja yang tadi dan saku. Sama. Mereka mengaris ke ibu makanya mau mulai. Beli dulu macam. Nah, itu apa? Rokoknya ini sudah? Sudah. Kan dia diam, ibu tidur. Kecuali kalau begini sebentar. 1:20 detik begini, 1 menit 20 ini begini. Ini yang ber 80 menit ini. Oh, pakai 80 menit. Iya tuh. 60 menit biasa. Ini benar ini. Sudah? Sudah itu. Rokoknya Ani sudah. Rokoknya sih? Masih nomor 3.
Dan kelompoknya Amina siapa Rumadi? Iya nih Bu. Dan kelompoknya Amina siapa Rumadi? Ambil dulu. Yang lain perhatikan teman-teman kan ya. Baik. Terima kasih. Beri Dedi perhatikan ya teman. Simpan tahu sudah pernah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Ibu minta suara Etian ke spesies sedikit ya. Iya, Bu. Supaya teman-teman yang lain. Jangan. Nomor satu, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi organel sel tumbuhan dan jawab. Pertama itu nomor satu, nukleus atau sel. Fungsinya mengontrol aktivitas sel termasuk ketegangan sel dan sintesis protein. Jami. Kedua, membran plasma. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya saat ke dalam dan keluar sel, menjaga kestabilan kondisi internal sel dan berperan dalam komunikasi antara sel. Nomor tiga, mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Ini penting untuk aktivitas metabolisme sel. Nomor 4, retikulum endoplasma. Fungsinya Sintesis protein. berfungsi dalam sintesis protein dan Dan dia. nomor 5, ribosom. Fungsinya sebagai tempat sintesis di dalam sel. Sintesis protein. Nomor 6, badan Golgi. Serius dia. Ya, Bu. Fungsinya pemrosesan, pengemasan dan distribusi protein dalam lipid yang dihasilkan oleh sel. Nomor 8, vakuola. Nomor 7, untuk menyimpan air zat-zat cadangan dan produk sampingan metabolisme. Nomor 8, kloroplas. Berfungsi dalam fotosintesis, proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Nomor 10, Sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia dan tempat organel sel. Terus embrio itu tempat pembentukan sebagai tempat pembentukan benang spindle. Terus dinding sel itu memberikan bentuk dan melindungi sel. sama. Lanjut nomor 2. Jelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel tumbuhan pian sel angin. Sel hewan tidak ada dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan vakuolanya kecil atau kadang tidak ada. Memiliki kloroplas. Memiliki vakuola.
pola yang besar. Lanjut. Ketika tidak ada kloroplas pada sel hewan. Memiliki kloroplas. Ini pada hewan punya sentriol terlibat dalam pembelaan sel. Tidak memiliki sentriol. Terus pada sel hewan itu bentuknya tidak tetap, lebih fleksibel. Salah. Tetap memiliki Lanjut tetap. Lanjut. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jaringan sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan ada jaringan epitel, ikat, otot, dan jaringan saraf. Epitel itu sebagai pelindung sekresi absorpsi. Terus ikat itu menghubungkan, mendukung, melindungi berbagai bagian tubuh hewan. Terus yang otot menghasilkan gerakan, saraf menghantarkan impuls, saraf dari dan ke otot, ke otak. Sama dia. Sel tumbuhan dia. Lanjut. Jaringan pada sel tumbuhan. Jaringan pada sel tumbuhan memiliki jaringan epidermis. Fungsinya melindungi bagian luar tumbuhan dan mengatur pertukaran gas serta kehilangan air. 2. Jaringan parenkim. Fungsinya menyimpan makanan, air, dan terlibat dalam fotosintesis seperti pada daun. 3. Jaringan pengantuk. Fungsi dendritoid. Fungsi sidari mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan fluom mengangkut hasil fotosintesis seperti gula dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 4. Jaringan meristem. Fungsi bertanggung jawab untuk pertumbuhan sel baru seperti pada ujung akar dan batang. 5. Konservasi sel. Sudah? Sama. Oke. Terima kasih nih, kita beri aplaus. Oke, tadi teman-teman dengar sudah perhatikan teman-teman yang sudah presentasi diskusi loh. Iya, Ibu. Oke, sekarang Ibu mengajak untuk mau tahu pemahaman kalian lebih lanjut lagi. Lanjut. Pandi, di sel hewan apa yang tidak ada dan di sel tumbuhan itu ada. Pandi ngomong. Angel, apa yang tidak ada di sel tumbuhan dan ada di sel hewan? Ada yang membantu Angel? Saya. Lanjut. Di sel hewan tidak ada dinding sel, terus pada tumbuhan ada dinding sel. Oke. Ada lagi. Tidak ada kloroplas di sel hewan, di tumbuhan ada kloroplas. Ada lagi yang tidak ada di sel hewan dan ada di sel tumbuhan? Ada. Apa dia? Ini di sel hewan ada sentriol, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada sentriol. Oke. Tadi Ibu sudah jelaskan sudah jelaskan ada jaringan sel. Apa saja jaringan sel? Ada jaringan sel hewan dengan tumbuhan. Nah, di jaringan hewan apa saja? Epitel, Lanjut. jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Di jaringan Epidermis. di sel tumbuhan apa saja, Onis? Jaringan epidermis, Apalagi? jaringan meristem, Desi, jaringan apalagi? penangkut, memuat. Oke. Ibu sudah uji kalian punya pemahaman, jadi kalian semua sudah tahu dan sudah paham dan juga sudah
sudah mengerti, sudah ikuti pelajaran ibu dengan baik. Oleh karena itu, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Desi, lanjut Desi. Desi, teman-teman, Desi mau menyimpulkan. Hari ini yang lain dengan Desi mau menyimpulkan kita punya materi. Ini soal kita punya soal ujian nanti. Iya Ibu. Ada dua jenis sel, yaitu sel tumbuhan dan sel lewat, dan ada beberapa organ sel, ada nukleus, membrana plasma, mitokondria, retikulum, ribosom, badan Golgi, vakuola, kloroplas, dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, di sel hewan tidak memiliki dinding sel, di sel tumbuhan memiliki dinding sel, di sel hewan tidak memiliki kloroplas, sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan memiliki vakuola yang kecil, kalau yang tidak ada, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Di sel hewan memiliki sentriol, di sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Di sel hewan memiliki ribosom yang banyak, sedangkan di sel tumbuhan tidak memiliki ribosom. Itu saja ya. Oke, terima kasih Desi. Jadi teman-teman, tubuh kita itu tersusun atas sel-sel. Sel itu adalah unit kecil dalam makhluk hidup. Jadi kalau kita lapar itu kita cepat lemah, apa itu karena sel-sel kita kurang energi. Sama dengan tumbuhan tadi itu ada ini sel pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Itu adalah pengangkut energi dari daun ke seluruh tubuh. Itu adalah salah satu fungsi sel. Jadi teman-teman, pelajaran kita sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu akan memberi tugas. Silakan adik-adik membuka halaman 14, kerjakan soal kegiatan 2. Baik Ibu. Itu adik-adik gambar sel hewan dan sel tumbuhan sesuai dan sama dengan media Ibu, tapi nanti ditaruh di kertas ATS ya. Digambar rapi-rapi, diberi warna sesuai warna organel-organel yang nanti searching di Google apa gambar gambar sel hewan dan sel tumbuhan ya. Iya Ibu. Oke, yang paling bagus dalam gambar nanti dikasih dia. Oke, sebelum itu Ibu minta saya satu untuk menutup kita dalam doa. Dan teman-teman marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Ika. Oke, pelajaran sampai selamat siang dan sampai jumpa di berikutnya. Baik. Oke. Ujian kita tuh soal yang sudah bahas hari ini ya. Dari pelajaran yang tidak fokus lagi.